Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Oke, mau 1, 2. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Assalamualaikum. Iya. Iya. Assalamualaikum. Masuk Ki. Iya. Seberapa dewasa memujimu. Jadi apa ini? Mau kerja tugas sejarah. Tugas sejarah tentang materi apa? Materi tentang perumusan teks proklamasi. Yang paling kerja buka jauh keluar ini sama pacarku. Ada pacar mana? Ngesah. Ayo balik kerja nih. Ayo Mi. Kita dia sama Agus cari nih di internet. Amil sama Alif saya cari di buku Mi. Iya. Oke.
tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh bangsa Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwier, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio DBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintah Jepang. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principle... Setelah mendengar berita kekalahan Jepang melalui stasiun radio, Sultan Syahrir kemudian menemui golongan muda lainnya untuk membicarakan hal tersebut. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Ada apa dengan Jepang? Aku dengar-dengar sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak memiliki lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Baik, ayo. Setelah mendengar berita kegagalan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan golongan muda untuk membicarakan permasalahan proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, apakah kalian mendengar berita tentang kekalahan musuh Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar siaran radio Jepang yang menemukan tentang gencatan senjata itu. Jadi sekarang negara kita sedang berkumpul. Benar sekali. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan waktu itu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali. Kalau begitu kita bagi tugas. Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Darwis akan memberitahukan kepada anggota pemuda lain untuk memerintahkan mereka merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 22 WIB. Terjadi perdebatan yang serius antara golongan muda dengan Soekarno. Ini batang leherku. Saya takut ke pojok dan potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu hari esok. Tapi ini sudah yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu. Tidak ada yang menguasai negara ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita karena penjajahan ini. Bukan dalam masa yang silam, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negara ini. Jika Anda tidak mempercayai dengan apa yang saya katakan, dan jika Anda bisa menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta memproklamirkan kemerdekaan ini? Apa kita perlu menunggu jadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamirkan sendiri, Bung. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan, Jepang sudah kalah dari perang sucinya. Kekuatan segelintir ini belum mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana kita memproklamirkan negara kita? Bagaimana kita berdiri di atas kaki kita sendiri? Coba perlihatkan perhitungan itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan bangsa kita. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri kami untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk, Bung. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung.
kita perlu mempersiapkannya dengan matang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya penting adalah melatih sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya ditangani kembali dengan sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka belum terlalu matang. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu kita telah memenuhi kesepakatan. Karena golongan tua masih menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda tidak berhenti sampai di situ. Mereka merencanakan untuk menghasilkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan untuk membahas teks proklamasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang apa kita ke sini? Kami datang ke sini dengan maksud ingin membawa Bung ke pengasingan Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan untuk membahas perumusan teks proklamasi. Oke, saya siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tujuan kalian datang kemari? Kami akan membawa Bung dan Ibu Fatmawati ke pengasingan Rengas Dengklok Untuk apa saya ke sana? untuk terhindar dari pengaruh Jepang dan membahas perumusan teks proklamasi. Ada apa ini, Pak? Tidak apa-apa. Siapkan barang-barang yang ingin kita bawa. Baiklah, kami siap-siap dulu. Hilangnya Soekarno dan Hatta di pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin di Jakarta. Peristiwa hilangnya mereka berdua baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 08.00 pagi. Bung, apa Bapak tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepada aku akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan keesokan hari. Akankah kau bersumpah untuk itu? Percaya pada aku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan di sidang PPKI? Memang benar apa adanya, tetapi kita semua berpendapat mengapa menunggu untuk memerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita semua bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, Bung. PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang untuk memproklamasikan diri. Tapi bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan dilakukan? Apakah kita akan menunggu janji itu selamanya? Atas nama rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas, Bung, dan sekaranglah waktunya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sudarjo Sindi pun membawa Insinyur Soekarno dari perdebatan itu dan mereka berdua mulai membahas jalan keluarnya. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda mengenai permasalahan proklamasi ini. Tapi memang kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya saat tetap mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini dapat kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Setelah
membujuk para kaum pemuda, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke tanah air untuk menyusun teks proklamasi di kediaman rumah Laksmana Maida. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk sekarang, kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bu. Saya punya ide. Kita pindah rumah Jepang Laksamana Maida. Assalamualaikum. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan besok. Benar kalau begitu silakan masuk, gunakan ruangan manapun yang kalian suka. Saya turut bahagia atas kedatangan kalian. Saya istirahat dulu. Terima kasih, Pak Wira. Perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida pun segera dilakukan. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kita semua sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Saya setuju. Bagaimana, Ibu? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Menurut saya, karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju, dan saya punya usulan. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Setelah Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, Ya, Bung. tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik teks ini. Baiklah, Bung. Teks proklamasi rampung pada pukul 4:10 dan kurir-kurir membawa informasi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah benar ini, Bu? Pada saat yang bersamaan, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediamannya dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya sampai saat ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan sehingga kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merancang pelaksanaan besok? Tentu saja. Kita akan proklamasi besok iringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Baiklah, tapi kita belum memiliki bendera. Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Baiklah, tapi ibu tidak memiliki kain. Ibu hanya memiliki kain berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha menyediakannya. Baiklah, ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita beri nama Sangsaka Merah Putih? Ini yang bagus, karena merah putih adalah Sangsaka. Baiklah, sebaiknya Bapak sekarang siap-siap menyusun pidato yang akan dibacakan besok. Proklamasi siap dibacakan, serta Sangsaka bendera merah putih telah selesai dijahit oleh Ibu Fatmawati dan siap dikibarkan. Trimurti, Ada apa, Bu? tolong kibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kemerdekaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Baiklah. Hai Latif, kalian mendapatkan kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, saya dan Su tidak akan mengecewakan Anda. Tibalah saatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Ya. Dulu kan tadi cari materi di YouTube, kenapa gue break tidur? Ada minta apa? Berada tak dapat dalam kita. Ada mie ayam itu dia. Nah, sudah. Bereskan sana. Apa? Dia kenapa bisa bertahan tidur kita tadi? Kenapa toh itu tidur ada tinggi gunanya? Kenapa beda? Kan kak tadi tidur kak mimpi kak tentang perubahannya proklamasi Indonesia. Antus kiri tadi tidak tahu masih tahu. Astaga. Tunggu Mi. Tunggu. Kita ke lampu dulu. Jadi sedang kok? Ya sedang misal kata dia. Tak pernah bukan jauh keluar misal sama ayangku. Iya. Pulang sama dia. Kasih dia. Iya. I was told it's where you sign up for drama club. Yeah, it sure is. Give me just one sec. I am more like this. Yes. Sorry, I'm Ben, by the way. I'm Nicole. I know. Sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. We're moving in March or so, and although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. Where you sign up for drama club? Yeah, it sure is. Give me just one sec. I am more like this. Yes.
I'm done, by the way. Cool. I know. Harus main sama ini. Siapa bukakan pintu? Natasha's moving to New York. That's cool. I like that. Okay. Sometime in August. Itu kayak apa itu? I made friends with Abby this year. We're moving in March or so. And although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American summer. Had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your pinata. She was a star charter, glad she gave it to you real hard. But I left her heart. Di Amerika. Tinggal sedikit, fuck you. Reski bumbung. Say thanks to your mom. Now if you could have ended different, then again we went to high school in Jakarta. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You just hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be your fast place. You just only call when you're off the face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I'll lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't. She doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, next to tight-lit fathers. Yeah, living under that was hard, but I was told this is where you sign up for drama club. Yeah, it sure is. Give me just one sec. drama. I still hate you for making me wish I came I am more like You love, hate your mother, so Yes. do I. Could've